Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi azwaji wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk bermajelis ilmu, terutama tentang akidah salafus saleh. Yang kali ini kita sedang membahas kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullah. Insyaallah ta'ala setelah kemarin selesai membahas tentang Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal dan Isa ibni Maryam, kita lanjutkan dengan soal iman dan soal sholat, khususnya tarikus shalah. Biasanya di Al-Muttasilah ila Al-Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullah, wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa limasyayikhina ajma'in. Allahumma amin. Qala wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus kama jaa fil khabar. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Wa man taraka sholata faqad kafar. Wa laysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Man tarakaha fahuwa kafirun wa qad ahallallahu qatlahu. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wal imanu, dan iman itu adalah qaulun wa amalun, terdiri dari ucapan dan amal. Yang dimaksud adalah qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ada yang namanya tasdik bil qalb dan ada namanya iqrar bil lisan, membenarkan dalam hati lalu mengucapkan, mengikrarkan, mendeklarasikan dengan syahadat, dengan lesan. Ditambah wa amalun, dan amal. Tidak cukup hanya meyakini dalam hati kemudian mengikrarkan dengan lesan tanpa amal, itu tidak cukup. Haruslah dengan amal. Dan amal di sini ada dua juga, amalul qalbi wa amalul jawarih. Mengamalkan dengan hati, ada banyak amalan hati yang justru menjadi inti keimanan, inti ketauhidan itu yang bersifat qalbi, di hati. Wah amal bi al-jawarih, dan amal dengan anggota badan. Termasuk yang paling besar setelah bersyahadat adalah soal sholat. Nah, di sini Imam Ahmad rahimahullah menerangkan tentang definisi iman menurut Ahlus Sunnah. Yang ini berbeda dengan pengertian iman menurut ahli kalam.
Kalau ahli sunnah, ahli hadis, salafus saleh, mereka berijma tentang tiga hal ini, tentang tasdik bil qalb, wa iqrar bil lisan, wa amalun bil arkan. Ini adalah sesuatu yang ijma, dan sudah beberapa kali di majelis ini kita sampaikan konsep ini, konsep ahlu sunnah, ahli hadis. Itu juga yang disampaikan dengan fasih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi tidak ada bedanya di sini, seluruh ahli hadis, Imam Syafi'i, Imam Muhammad dan lainnya, bahwa iman harus mengandung tiga unsur. Ada unsur qalbiyah, ada unsur qauliyah, ada unsur badaniyah atau amaliyah. Jadi cabang-cabang iman yang 77 atau 79 itu juga terbagi, ada yang cabang-cabang qalbiyah, cabang-cabang qauliyah, dan cabang-cabang amaliyah. Itu adalah bagian-bagian iman. Maka tidak boleh menafsiri iman kurang dari tiga. Misalkan hanya mengatakan iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan. Kalau hanya itu, maka masih belum mukmin, karena amal tidak dimasukkan. Apalagi dua tadi itu dikurangi. Ada yang mengatakan iman adalah tasdik bil qalb, membenarkan dengan hati, sudah itu mukmin. Atau mengatakan iqrar bil lisan, cukup bersyahadat. Ada lagi yang lebih jauh, cukup makrifat. Iman hanyalah mengenal Tuhan. Oh, itu bukan mukmin lagi ya. Yang begitu itu sudah kufur. Sudah di luar kelompok kaum muslimin. Ya, kalau hanya dengan mengenal kemudian kok disebut mukmin, atau kemudian hanya dengan tasdik, membenarkan di hati lalu disebut mukmin, atau ikrar mukmin, atau ditambahi dua-duanya mukmin, belum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, man sarraha bi annal iman salasata ajza faqad kharaja minal irja. Jadi siapa yang mengatakan iman itu memang terdiri dengan jelas, iman itu terdiri dari tiga bagian, maka dia telah keluar dari murji'ah, minal irja kullihi, dari keseluruhannya. Karena murji'ah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Tadi itu ada yang mengatakan iman cuma mengenal Tuhan, ada yang mengatakan iman itu membenarkan Tuhan, ada yang mengatakan iman itu adalah berikrar tentang Tuhan, ada yang mengatakan meyakini dan berikrar. Itu masih murji'ah semua, walaupun berbeda-beda tingkatannya. Apa artinya murji'ah? Ya ahli bid'ah, sesat di luar sunnah gitu. Maka harus mengatakan tiga hal. Iman adalah mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan apa? Mengamalkan dengan anggota badan. Itu baru iman. Lalu orangnya baru disebut mukmin gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah selamat dari murji'ah, murji'ah itu apa? Murji'ah itu kelompok yang tidak mau mengakui amal itu bagian dari iman. Kelompok yang tidak mau mengakui amal bagian dari iman. Amal itu di luar iman. Artinya bagaimana? Ya, kalau orang sudah meyakini di hati dan berikrar, sudah dia muslim mukmin.
mukmin sempurna walaupun tidak punya amal sama sekali begitu. Karena amal di luar keimanan. Wah, ini bahaya. Ya, orang yang berbahaya sekali. Ini ekstrim kiri ini. Sehingga banyak menghalalkan segalanya. Ya, menggampangkan gitu. Menggampangkan orang fasik pun akan dipuji setinggi langit, ya, akan disikapi secara loyal kepadanya. Apabila dia seorang pemimpin tetap dipuji-puji karena dia berpandangan amal itu enggak termasuk iman. Pokoknya wis mari ngiyakini syahadat wis mukmin sempurna imannya gitu. Walaupun maling, rampok, korupsi, membunuh lawan politiknya enggak masalah. Karena tidak termasuk iman. Perbuatan orang itu enggak termasuk iman, ini bahaya, Pak. Nah, sampai-sampai yang paling ekstrim itu mengatakan membuat kias yang mengawur, yang ngawur. Kata mereka begini, sebagaimana kalau orang kafir beramal soleh itu tidak berguna, maka maksiat dan kemungkaran pun tidak membahayakan orang mukmin kalau orang mukmin yang melakukan. Jadi sebagaimana orang kafir itu kalau beramal soleh nggak ada gunanya, maka orang mukmin kalau melakukan amal rusak, bejat, nggak masalah. Ini kan luar biasa Bapak Ibu, rusaknya itu kan luar biasa. Memang ini ekstrim kiri. Nah, masih sebatas ini kita belum aman dari namanya khawarij. Itu yang ekstrim kanan. Khawarij ini sing kawancang ikan sing lembek. Ya, bejatoya apa imane sik sempurna ngoten. Lah sing khawarij niku keras, itu ekstrim kanan. Lek wong mukmin jenenge iman ngono. Iman iku gak iso berkurang. Gak ono jenenge iman berkurang. Iman berkurang tidak ada. Yang ada itu ya iman utuh. Nah, kalau dia melakukan dosa besar ya langsung kafir. Langsung kafir. Melakukan dosa besar langsung kafir. Siji ngarani melakukan dosa besar imane sempurna. Lah yang sebelahnya walaupun kalau melakukan dosa besar maka kafir. Jadi dua kubu yang sangat ekstrim. Sehingga kalau diempakno nang pemerintah, kalau pemerintah itu fasik, ada dua kelompok. Kalau kelompok khawarij itu adalah mudah memberontak, karena wis ya pemerintah sudah bejat, maka kafir halal darah. Itu yang kelompok-kelompok garis keras, bahaya. Lah sing Murji'ah luwih nemen bahayai, enggak kalah bahayai. Yang suka menjilat, ya walaupun fasik model apa, bejat model apa, enggak apa-apa, dia mukmin, sempurna imannya, karena perbuatan itu di luar keimanan. Jadi kita ini Ahlussunnah berada di antara dua kelompok ekstrim. Ekstrim kiri Murji'ah, ekstrim kanan Khawarij. Supaya selamat dari Khawarij harus nambah unsur keempat, yazidu wa yanqus. Karena kalau sampai 3 unsur kita dan Murji'ah dan Khawarij masih sama. Kita mengatakan tasdik bil qalbi wal iqrar bil lisan wa amal bil arkan. Kita sudah selamat dari Murji'ah. Murji'ah udah kita tinggalkan. Dia enggak masuk. Cuma Khawarij masih kentil, masih masuk. Sama, aku yang ngono dari Khawarij. Memang bener, amal itu termasuk iman. Tapi marwatan yang kalau kita supaya berpisah dari mereka, maka harus mengatakan iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Berkurang karena kita melakukan taat, ya, berkurang karena kita melakukan maksiat, ya, dan bertambah karena melakukan taat. Jadi semakin kalau kita melakukan ketaatan, imannya bertambah. Kenapa? Karena ketaatan itu cabang dari iman. Ya ibarat pohon, semakin muncul satu dahan, ya maka
tambah lengkap pohon itu, muncul lagi dahan yang lain sampai lengkap bagiannya, maka itu namanya pohon sempurna. Iman juga begitu. Setiap kali cabang ketaatan yang merupakan cabang keimanan itu kita lakukan, maka pohon iman itu akan sempurna. Kalau seluruhnya yang 79 cabang itu kita lakukan, sempurna. Gitu. Kalau ada yang kurang, ada amal yang nggak dilakukan karena males, karena apa, maka berkurang imannya. Kita baca Quran, imannya bertambah. Lalu kita berinfak, imannya bertambah. Kita berzikir, imannya bertambah. Menjenguk orang sakit, imannya bertambah. Begitu seterusnya. Semakin setiap saat kita ini berada di antara cabang-cabang iman, maka keimanan kita itu keimanan yang gemuk, yang subur. Sama dengan kalau di bulan Ramadan, pohon imannya subur-subur semua. Musimnya musim keimanan, ketaatan, bukan 1-2 orang, masyarakat bersama-sama. Ya, itu bukti bahwasanya iman itu bisa bertambah ketika taat. Ketika melakukan maksiat berkurang, imannya berkurang. Tidak kafir, tidak. Nah, di sini maka kita berpisah dari Khawarij. Khawarij sudah nggak cocok, sudah di luar definisi ini. Karena kalau menurut Khawarij, iman itu sesuatu yang utuh, tidak bisa dibagi, nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang begitu. Terus gimana? Ya kalau orang melakukan dosa, ya imannya sudah tidak ada, karena tidak mengenal iman dibagi. Iman itu ada utuh atau tidak ada sama sekali. Ya, gitu. Sehingga bersikap keras kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada siapapun. Dan itu mudah yang Khawarij itu memang berbahaya, tapi mudah diketahui dan mudah dibasmi karena sifatnya keras. Barang keras itu ya kan gampang dihancurkan. Nah kalau sing ulet nih kok sing Murji'ah itu angel nih Murji'ah. Murji'ah itu makanya tidak kalah bahayanya. Tidak kalah membahayakannya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah kalau soal iman bertambah, Allah Subhanahu wa taala banyak mengatakan di dalam Al-Quran, liyazdadu imanam ma'a imanihim, agar mereka bertambah iman di samping iman mereka yang sudah ada. Jadi iman itu bertambah. Liyazdadu imanam ma'a imanihim, bertambah semakin yakin begitu. Karena makom yakin kan tinggi. Sama dengan Nabi Ibrahim lah, awalam tu'min, apa kamu enggak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya sudah beriman ya Allah, tapi kepingin yakin lagi. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Mengetahui ada satu dalil, tambah yakin, tambah iman, tambah yakin. Dapat bukti lagi, tambah yakin. Sebelumnya apa? Tidak yakin, sudah yakin, bukan kurang yakin, sudah yakin. Tapi bisa bertambah. Nah, keimanan bisa bertambah. Sesuatu yang bisa bertambah, ya mesti bisa berkurang. Karena iman orang yang satu dengan iman yang lain berbeda. Iman sahabat dengan iman orang setelahnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma zadahum illa imana wa taslima." Dan tidaklah hal itu kecuali menambah iman dan menambah pasrah mereka. Ketika orang mukmin mendengar kabar bahwa musuh-musuh pada mengepung gitu ya, maka bagi orang munafik itu semakin membuat takut. Tapi bagi orang mukmin semakin merapat kepada Allah. Berita itu membuatnya semakin beriman pada Allah, semakin tawakal dan pasrah kepada Allah. Berbeda, berita yang sama jatuh di hati orang munafik, membuat gentar semakin jauh dari Islam, nggak mau ikut-ikut ya. Tapi bagi orang mukmin justru semakin itu akan mendatangkan keimanan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah tawakalnya orang mukmin. Hal itu semakin menambah mereka keimanan dan mereka mengatakan cukuplah bagi Allah, bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ditambahkan di dalam hadis muttafaq alaih yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Akhlak itu perilaku, amal, termasuk amal, ya, berakar di hati tapi bisa kemudian tampak di luar, tampak melalui ucapan, tampak melalui tindakan, sikap, perilaku. Itu akhlak. Semakin bagus akhlak seseorang, maka iman seseorang itu semakin sempurna. Selain ini membuktikan bahwa amal termasuk iman, perilaku termasuk iman, bukan di luar iman tapi bagian dari iman itu sendiri, maka ini juga menjadi bukti bahwa iman itu bisa sempurna, bisa kurang sempurna, bisa berkurang, bahkan bisa tercerabut, bisa murtad. Ya, karena itu Ahlussunnah wal Jamaah memiliki konsep yang benar, yang lengkap tadi. Ketika Nabi mengatakan bahwa iman ini terdiri dari al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ini 79 cabang, ya. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya syu'bah minal iman. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Ucapan itu di situ sudah ada tasdik dan ada ikrar. Paling tinggi di situ. Itu termasuk aslul iman, termasuk pangkal iman. Termasuk pangkal iman. Kemudian wa adnaha yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Menghilangkan gangguan dari jalan. Mengenakkan pengguna jalan, ya, supaya tidak terganggu dengan apapun. Makanya sampai dikatakan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang menghilangkan duri dari jalan, menjauhkan duri, ranting berduri dari jalan, maka Allah telah memaafkannya, mengampuninya. Itu adalah cabang iman yang paling rendah, dan itu bersifat amal perbuatan. Yang paling tengah, karena Nabi itu menyebut 3 contoh. Paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Yang tengah-tengah adalah wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah satu cabang dari cabang keimanan. Begitu yang lainnya dikumpulkan oleh para ulama, oleh Imam Baihaqi rahimahullah, ada 79 cabang. Nah, dari cabang-cabang itu atau keseluruhannya itu merupakan pohon iman. Ada aslul iman, Bapak Ibu rahimakumullah, ada furu'ul iman. Jadi ada pangkalnya iman, ada cabang-cabangnya iman. Nah, iman yang kalau tidak ada, jadi cabang yang tidak ada itu adalah menghilangkan iman. Itu adalah cabang yang bersifat aslun, bersifat pangkal. Pangkal iman itulah kalau tidak ada, maka orang bukan mukmin. Apa pangkal iman itu? Pangkal iman itu ada tasdik bil qalb, ikrar bil lisan, kemudian ditambah lagi nanti melaksanakan sholat. Yang akan kita terangkan. Itu adalah aslul iman. Selebihnya selain itu ada cabang-cabang. Kalaupun itu hilang dari kita, dari seseorang, maka yang hilang adalah kesempurnaan imannya. Kamalul iman, bukan aslul iman.
pangkal imannya masih ada, yang berkurang adalah kesempurnaannya, sehingga disitulah menjadi ada mukmin tapi fasik, tidak langsung kafir seperti orang Khawarij memandang. Orang Khawarij tidak mengenal namanya aslul iman, tidak mengenal namanya kamalul iman. Jadi tidak mengenal pokok keimanan, tidak mengenal kesempurnaan keimanan. Misal, ketika membahas hadis Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina saat dia beriman. Tidak berzina orang yang berzina ya pada saat dia mukmin. Berarti ketika berzina dia tidak mukmin. Jadi la yazni zani, seorang pezina itu tidak mungkin berzina. Khina yazni, ketika berzina. Seorang pezina tidaklah berzina saat berzina sementara dia dalam keadaan mukmin. Itu nggak mungkin. Itu. Berarti kalau saat berzina dia tidak mukmin, imannya diangkat. Itu difahami oleh orang Khawarij bahwa betul-betul imannya diangkat, dia sudah bukan mukmin. Nah, itu salah. Tidak begitu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud di situ adalah tentang kamalul iman. Jadi yang ditiadakan adalah kamalul iman. Karena imannya tidak sempurna, kadang dalam menghadapi dosa tertentu orang itu kalah. Imannya itu, suara imannya mati, kalah, tidak bisa menghadapi nafsu. Tidak bisa menghadapi nafsu sehingga melakukan maksiat. Karena kalau imannya kuat, dia bisa menghadapi maksiat. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Yang mana ayatnya? Walaqad hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Gimana itu ayatnya yang lengkapnya? Jadi sungguh Nabi Yusuf itu berminat kepadanya, tergoda kepadanya seandainya tidak melihat bukti Tuhannya. Seandainya Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak melihat bukti ketuhanan, bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia sudah tergoda. Tapi karena beliau itu langsung melihat kekuasaan Allah, melihat keimanan, tanda-tanda keimanan kepada Allah, maka tidak tergoda. Makanya begitu diajak, hai talak, kemarilah. Hai talak niku vulgar Bapak Ibu. Soale sinten niki? Imra'atul Aziz itu nemen tergila-gila, kesengsem wis gak isin pokoknya. Karena keinginannya untuk memiliki. Hai talak itu karepe niku iki lho aku nekmu aku iki wis sak karepmu ngoten nggih. Itu hai talak. Langsung Nabi Yusuf itu kan mengatakan ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Langsung, bukan tergoda dulu lalu enggak. Langsung sakal seketika itu. Karena sudah langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Ra'a burhana rabbi. Nah, itu keimanan ketika sempurna. Mampu untuk mengatasi masalah besar itu. Atau seperti mirip sedikit di bawahnya dengan 3 orang yang tersekap dalam goa. Tertutup batu, nggak bisa keluar. Ya. Salah satu rahtin nazalu al-ghar, terus fan hadrat sakhrah wan saddat, ya, wasaddat al-bab. Tidak bisa keluar kecuali setelah bertawasul. Yang satu bertawasul dengan birrul walidain, yang satu bertawasul dengan menjaga amanah, yang satu bertawasul karena berhasil meninggalkan zina.
karena takut pada Allah. Yaitu pada kasus ya dia nolong wanita saat paceklik yang sangat dicintai, dia dengan syarat saya mau nolong kamu asal kamu melayani aku. Karena terpaksa ya disanggupi, karena terpaksa untuk hidup. Kalau nggak salah berapa 120 dinar atau berapa yang dikasih, banyak uang, banyak pokoknya uang emas. Terus akhirnya ditagih mana. Nah ketika mau melayani, ketika sudah duduk di atas perempuannya itu, perempuannya mengingatkan Allah, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah, kamu belum halal ya, janganlah kamu melakukannya karena belum halal. Langsung dia takut kepada Allah, kemudian memakai pakaiannya lalu suruh pergi, udah pergilah kamu, dan apa yang aku berikan kepada kamu itu sedekah, itu milik kamu, nggak perlu dikembalikan. Akhirnya ditolong sama Allah. Itu adalah dapat pertolongan setelah sebelumnya agak kalah katanya. Begitu ittaqillah, dia ingat Allah, imannya naik, imannya bertambah, mampu untuk mengatasi keadaan. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, la yazni azani khina yazni wa huwa mu'min. Ya, di situ masih ada aslul iman, tapi kamalul iman yang tidak ada gitu. Makanya menjadi orang yang mukmin fasik gitu. Mukmin tapi masih berdosa besar. Tapi mukmin masih ada jaminan nantinya akhirnya masuk surga. Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebagian ulama mutaakhirin mengatakan bahwa amal itu bukan termasuk iman, tapi syarat iman itu salah, bukan syarat iman, karena kalau syarat masih di luar, seperti wudhu, syaratnya sholat, wudhu bukan sholat. Amal syaratnya iman, ya berarti kan masih di luar keimanan gitu. Jadi yang benar itu ya juz'un minal iman, bagian dari iman. Apalagi setelah Allah menyebut bahwa sholat itu memang iman. Ya, sholat adalah iman. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya masih kita lanjut. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebut dalam Sahih Bukhari dengan babu ziyadatil iman wa nuqsanihi. Imam Bukhari mengatakan bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari juga menyebutkan athar sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana di antara doa Abdullah bin Mas'ud, Allahumma zidna imana wa yaqina wa fiqha. Ya Allah, panjenengan tambahaken dumateng kula keimanan, keyakinan, lan fikih, lan pemahaman. Minta ditambahi iman, minta ditambahi yakin, minta ditambahi fikih. Itu pula kan yang kita minta setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita yang sudah berada dalam hidayah kok masih minta hidayah? Kita sudah di atas hidayah Islam, tapi selalu mengulang-ulang ihdinas siratal mustaqim. Bukan ragu. Seperti tuduhan orang Nasrani. Orang Nasrani memahami, ya biasa misionaris ngomong gitu. Kamu lihat orang Islam, jangan ikut orang Islam. Orang Islam itu ragu-ragu terus, tidak pernah yakin. Masa tiap sholat, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus, tunjuki. Memang selama ini nggak lurus dia. Itu orang Muslim tidak yakin kalau nggak lurus, kalau lurus gitu. Nah, itu pemahaman yang rusak. Tidak begitu. Jadi kita ketika ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah tambahan hidayah. Minta apa? Tambahan supaya sempurna.
Dan minta lagi supaya langgeng, tidak terputus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi itulah namanya hidayah itu bertambah, bisa berkurang. Makanya harus hati-hati. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ya begitu. Ya sama dengan orang lulus itu Bapak Ibu. Kita sekolah kan ada nilai lulus. Tapi ada nilai lulus cukup, bagus, istimewa katanya. Jadi bukan tidak lulus, cuma kita kan ingin lulus yang lebih tinggi. Diterima sama Allah, lulus diterima. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi apa yang menjadi konsep Ahlussunnah itu yang rasional, yang benar menurut Quran Sunnah, menurut ijma dan rasional. Yang lainnya enggak rasional dan tidak syar'i. Baik, Bapak Ibu rahimahullah. Dikatakan kepada Imam Sufyan bin Uyainah, salah satu guru Imam Syafi'i rahimahullah, al-iman yazid wa yanqus. Apakah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Terus beliau menjawab, awakmu gak maca Quran ta? Alaisa taqra'ul Quran? Bukankah kamu maca Quran? Bukankah kamu baca Quran? Di Quran ada fazadahum imana gitu. Hal itu menambah mereka semakin beriman. Loh, iman itu bertambah menurut Quran sendiri langsung. Ya, bahkan bukan sekali dua kali, bukan di satu tempat gitu. Terus ditanyakan lagi, lah terus apakah iman itu yangkus? Qila li Sufyan bin Uyainah wa hal yangkus? Apakah berkurang imam? Kata beliau, laisa sayun yazidu illa huwa yanqus. Ya tidak ada sesuatu yang bisa bertambah kecuali dia bisa berkurang. Dan yang untuk menunjukkan kurang itu diantaranya ada hadis man ra'a minkum munkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika ad'af al-iman. Siapa yang melihat kemungkaran, silakan kamu rubah kemungkaran dengan tangan. Jika tidak mampu, rubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu, maka dengan hati. Dan itu adalah paling lemahnya iman. Iman yang dimaksud di situ adalah ingkarul mungkar. Ingkarul mungkar itu adalah perbuatan, disebut oleh Nabi iman. Ingkarul mungkar itu ada 3 tingkatan. Ingkar dengan tangan, itu yang paling kuat. Dengan lisan tengah-tengah, paling lemah, paling dhaif adalah dengan hati. Itu sekaligus menunjukkan iman itu ada yang kuat, ada yang lemah. Sama dengan al-mu'minul qawiyyu kan? Berarti ada al-mu'min ad-dhaif. Begitu. Jadi ini adalah kebenaran yang siapa menyalahi daripadanya maka keluar dari sunnah, menjadi ahli bid'ah. Sehingga ini merupakan mazhab salaf, berbeda dengan beberapa ulama fikih Hanafi dan Maturidi, ya, yang masih ada pengaruh Murji'ah, misalkan tidak memasukkan amal tidak termasuk iman. Mungkin ada yang mengatakan syarat iman, syarat sempurnanya iman dan seterusnya. Itu masih rancu-rancu, ya, menyalahi ijma salafus saleh. Jadi yang benar sekali lagi adalah yang ahli hadis, yang salafus saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa man taraka sholata, dan siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, maka telah kafir. Nah, sholat itu termasuk amal yang merupakan aslul iman, termasuk aslu al-iman, yang merupakan pangkal keimanan. Makanya kalau tidak sholat itu sehingga tidak bisa disebut mukmin. Walaisa minal a'mali, kata Imam Ahmad, tidak ada dalam amal nih. Walaisa minal a'mali syai'un tarku kufrun la shalah. Laisa minal a'mal, tidak ada
di antara amalan-amalan ketaatan, sayun sesuatu, tarkuhu yang meninggalkannya. Meninggalkan itu tidak melakukannya. Yang meninggalkannya kufrun, bersifat kufur, illa sholatu, kecuali sholat. Kecuali sholat. Sholat itu amal, ya, tapi kalau ditinggal kufur. Man tarakaha fahuwa kafirun. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafirun, kafir. Wa qad ahallallahu qatlahu. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan untuk membunuhnya. Artinya di dalam agama itu sebenarnya ada hukuman mati untuk orang yang tidak mau sholat. Yang bagaimana ketika orang itu dihadapkan ke mahkamah, kan disuruh tobat, kamu tobat, tidak mau, dikasih dalil semuanya, diingatkan, iya percaya aku, tapi aku nggak mau sholat. Dikasih lagi kesempatan maksimal 3 hari lah, 3 hari 3 malam, enggak, maka tetap dia milih, kalau kamu nggak sholat kamu dibunuh. Dia milih nggak masalah, ya dibunuh. Nah, ketika dibunuh itulah maka hukumannya bunuh dan dia matinya. Ada khilaf di antara ulama. Kalau misalkan di dalam mazhab Syafi'i dia masih mukmin, dibunuhnya itu karena had, bukan karena riddah. Karena memang melakukan kejahatan yang hukumannya mati. Hukuman mati itu seperti hukuman membunuh orang. Hukumannya kan mati. Seperti itu. Memang dia dibunuh itu bukan karena murtad, karena membunuh orang. Dia dibunuh bukan karena murtad, karena memang tidak sholat itu hukumannya mati. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad dan itu yang semacam ijma' salafus soleh, nanti kita baca ijma'nya, ya, ijma' salafus soleh, maka itu matinya mati riddah. Dia sudah dikasih tahu, kalau kamu tidak sholat, kata Nabi, faqad kafara kufran jihara. Hadisnya begitu. Iya, nggak peduli, walaupun begitu saya tetap nggak sholat. Jadi dia memilih kafir, sehingga matinya mati riddah. Nah, itu bedanya. Sama-sama hukuman mati. Bagi ahli fikih yang mengatakan masih mukmin, ya dikubur secara Islam, ya disolati. Tapi bagi yang mengatakan murtad sudah tidak ada sholat, ya, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak ada waris, begitu. Nah, tapi sepakat hukumannya mati, begitu Bapak Ibu rahimahullah. Nah, disebutkan di dalam riwayat Imam Turmudi, seorang tabi'in Abdullah bin Syaqiq rahimahullah berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an. Oh, ini sudah Isya ya. Tarku kufrun ghairas shalah. Kana adalah ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yarawna, tidak memandang, syai'an, sesuatu amal, tarku kufrun, yang meninggalkannya adalah kufur, ghairas sholati, selain sholat. Itu udah ijma'nya sahabat, ya, ijma'nya salafus soleh. Oleh karena itulah, siapa yang meninggalkan sholat karena ingkar, jelas murtad. Kalau meninggalkan sholat dia masih beriman wajibnya tapi males, ya, itu termasuk khilaf di antara salafus soleh. Tapi kalau sudah ditantang, ditawari, udah iqamatul hujjah, kalau sama tetap nggak sholat, resikonya bisa murtad. Kata Nabi, man taraka sholat faqad muta'ammidan faqad kafara kufran jihara. Apalagi ijma'nya sahabat, kalau tetap nggak peduli, nah itu yang begitu itu memang dia milih murtad, milih
milih dihukum bunuh. Nah, secara umum ketika Nabi bersabda man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara kufran jihara, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, Nabi nggak beda-bedakan loh antara malas dan tidak malas, maka telah kafir terang-terangan. Itu cukup ngeri, harusnya kita takut karena Nabi menyampaikan itu untuk peringatan, ya, untuk peringatan, untuk hukum. Ada peringatan, ada hukum, jadi harusnya ya dibiarkan begitu saja, nggak usah ditakwil. Apalagi ketika dibandingkan dengan ayat masalakakum fi saqar, kenapa sampean kok masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, ya karena kami waktu hidup kami nggak sholat. Jadi nggak sholat itu masuk neraka saqar gitu. Yang kalau kita singkat seperti dulu kita ngaji udah berkali-kali khatam beberapa kitab akidah. Jadi kalau orang kafir tidak sholat, kalau orang munafik kadang-kadang sholat, kalau orang mukmin rajin sholat. Nah itu aja pembagiannya gampang, ya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, jadi itu pelajaran kita yang berharga. Makanya untuk keluarga ini mari kita jaga. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, bersabarlah untuk urusan sholat. Kita punya anak kecil, masya Allah nurut, begitu SD kelas 5, kelas 6, rumainan macem-macem rotok beling, ya. Nah itu kan nggak bisa cukup, kita marah-marah nggak cukup, tapi harus tetap mengawal, memahamkan, ya menyayang, ya ngerasi, ya lembut, ya negesi dan seterusnya. Nah, itu semuanya adalah dalam rangka supaya anak kita ini menjadi ahli salat, ya. Dan para anbiya juga mintanya untuk menegakkan salat, dan dipujinya oleh Allah karena menegakkan salat, karena menyuruh salat. Seperti Nabi Ismail alaihissalam, ya, yang dipuji oleh Allah dengan mengatakan bahwa Nabi Ismail itu selalu memerintah keluarganya untuk salat, untuk zakat, wa kana inda rabbihi mardiyya, dan dia di sisi Allah menjadi seorang nabi yang diridhoi, ya. Nabi juga demikian, bahkan menantunya kok Sayyidina Ali dengan putrinya Fatimah aja kadang Nabi masih keluar malam itu, kamu nggak sholat itu Nabi ngomong ke siapa? Ke Fatimah dengan Sayyidina Ali, ya sik digugah. Arti kalau kula panjenengan diilingno nang wong tua, ya nggak usah, ya harus seneng. Saya dulu itu diingatkan oleh ibu rahimahullah. Saya jadi ustadz itu sudah diingatkan. Pertama saya kuliah di Jakarta dulu, selalu setiap berangkat, jalali salatmu, nggih. Nulis surat, wah luar biasa. Jangan lupa salatmu, salat, sholawat, macam-macam. Jadi ustadz nggih sik dielingno. Ya alhamdulillah punya orang tua seperti itu. Jadi jangan sampai kita males, ya, karena anak merasa sudah besar. Kalau kita sudah males sekali dua kali, nanti kita sudah kekuk, nggak bisa memerintah anak, itu bahaya. Kita akan terseret dalam dosa. Jadi itu Bapak Ibu rahmatullah, untuk salat apapun keadaannya harus tetap salat. Jangan sampai tidak salat karena ancamannya sangat mengerikan, sangat berat. Demikian Bapak Ibu, ada yang bertanya, monggo sebelum kita tutup. Karena sudah waktunya Isya. Wonten? Kalau tidak ada, nanti berikutnya pertemuan akan datang tentang sahabat. Khairu hadil ummah ba'da nabiyha. Ya, tentang sahabat, tentang khulafa rasyidin lah, insyaallah taala. Baik, mengatakan kita cukupkan, dan besok di pelaksanaan PSB untuk tahap awal, semoga lancar dan para santri baik-baik, Allahumma amin.
Karena pendidikan ini Masya Allah Bapak Ibu, di zaman sekarang ini pendidikan Islam yang bagus itu mahal, ya mahal, betul-betul mahal, karena kita menghadapi ya tantangan zaman yang luar biasa. Alhamdulillah, sekali lagi juga mohon doanya semoga Al-Um bisa terpilih menjadi pesantren ramah lingkungan nomor 1 sekota Malang, amin. Sedang menunggu keputusan setelah visitasi dari 80 pesantren yang ada di kota Malang. Insya Allah kalau Al-Um nomor 1 ramah lingkungan, yang mengelola air hujan, mengelola sampah, mengelola limbah, mengelola apa saja, ya kan, itu di antara penilaiannya. Itu nanti akan mewakili Jawa Timur. Ya, ada lomba status eko pesantren se-Jawa Timur. Sekali lagi mudah-mudahan untuk Islam wal muslimin ya kita dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan ini, Allahumma amin. Kiranya cukup, sampai ketemu lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.